الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام وشهر القيام وشهر المغفرة وشهر المبارك وشهر العبادة لأمة سيدنا محمد. اللهم صل على سيد السادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الأكرم ونورك الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, segenap daripada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, wabil khusus kepada Ibunda Ustazah Hajah Aminah beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Ali Tony Syahir bin Musyahir. Yang tak lupa kami hormati pula Bapak Ketua RW 09, Bapak Kiai Haji Nadir Syah, Bapak Haji Abdul Ghani, Bapak Ustadz Yusuf, pengurus Mataam, Ketua RW 09, Ketua RT 07, ibu-ibu undangan, anak-anak yatim piatu, beserta seluruh jamaah yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini mengundang rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf nih, saya datang kelamaan, ibu-ibu di depan udah pada entering. Bocor ya. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita ilmu-ilmunya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullah bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah pengen dirinya jadi baik, maka Allah akan tuntun dia buat belajar ilmu agama. Tanda-tanda Allah demen sama kita, cinta sama kita, Allah bakal tuntun kita buat belajar ilmu agama. Maka pada hari ini kita orang-orang yang ada di sini, ini tanda nih, Allah lagi lamar kita buat jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda nih, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ngelamar hambanya biar jadi baik. Allah akan kumpulkan hambanya ini di tempat-tempat yang baik. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala pengenin hambanya jadi yang buruk, bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengenin hambanya jadi hamba yang buruk, tanda-tandanya Allah berpaling dari hambanya. Allah bakal sibukkan hamba tersebut dengan sesuatu yang gak manfaat buat dia. Masuk bulan Ramadan, tetap ngelakuin sesuatu yang gak manfaat, masih mokel. Masuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kasih kemuliaan. Di bulan Ramadan masih mau na'udzubillah min. Baik-baik, hati-hati. Orang masuk bulan Ramadan kagak puasa. Hati-hati. Ntar di neraka, kata Nabi Muhammad ngelihat ada orang yang di neraka mulutnya dirobek-robek sama malaikat. Gara-gara kenapa? Masuk bulan Ramadan kagak mau puasa. Makanya biasanya kita tuh berlindung sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bulan Ramadan kita berlindung sama Allah. A'udzubillahi minal wartaq yang Ya Allah, saya sering dengar ceramah di mana-mana. Habaib, guru-guru saya ngejelasin tentang orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang puasa di bulan Ramadan ini bulan Ramadan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukin nih, Allah pengen kasih tahu sifat hamba Allah yang sebenarnya di bulan Ramadan.
Ini bulan Ramadan sifat hamba Allah yang sebenarnya. Selain di bulan Ramadan, emang mau kita habis sholat isya sholat lagi 20 rakaat? Oh, enggak. Kagak, boro-boro. Istighfar 3 kali langsung kabur. Ringkas lagi istighfar. Istighfarnya diringkas, astagfirullah doang, nggak pakai al-azim ya. Ini bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kasih kita semangat yang lebih buat ibadah sama Allah. Di luar Ramadan biasanya nggak baca Quran, masuk Ramadan mendingan baca Qurannya. Di luar Ramadan biasanya masih suka ngeliatin yang haram-haram, masuk Ramadan mungkin istighfar, mungkin. Bener apa kagak? Agak. Walhasil, ini Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ghuliqa fihi abwabun nar. Pintu neraka Allah tutup pada bulan ini. Wa futiha abwabul jannah. Pintu surga semuanya dibuka sama Allah. Ini orang-orang yang di dalam kubur masuk Ramadan girang semuanya. Kenapa girang? Masuk Ramadan, orang-orang yang dikubur disetopin siksaannya sama Allah. Allah stopin siksaannya buat ahli kubur. Orang-orang yang ada di kuburan tuh mereka pada bilang, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin musamma. Ya Allah, andai kata saya bisa hidup lagi bentar, ya Allah, saya pengen jadi orang soleh. Bentar ya Allah, kasih saya waktu lagi buat hidup di dunia. Sekarang saya udah ngerasain alam kubur begini ya Allah. Ternyata dulu saya di dunia hidup, bagi saya alam kubur cuman cerita doang ya Allah. Bagi saya akhirat cuman cerita doang. Sekarang saya ngerasain bagaimana alam kubur, bagaimana azab dan nikmatnya alam kubur. Orang-orang yang nanti nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ketakutan. Semuanya ngeri. Kita mau ditanya pengen mati sekarang atau bentar? Nah, bentar saya juga belum nikah. Nah, orang yang meninggal semuanya ketakutan. Kata Nabi Muhammad SAW, man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ah. Orang yang kagak demen ketemu sama Allah, maka Allah nggak demen ketemu sama dia. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bagaimana orang demen ketemu sama Allah, sedangkan ketemu sama Allah harus mati dulu, harus meninggal dulu. Sedangkan rata-rata kita takut sama yang namanya mati, betul apa kagak? Betul. Berarti kita takut dong ketemu sama Allah. Berarti Allah nggak demen dong ntar ketemu sama kita. Ini pertanyaan Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, bagaimana? Ya Aisyah, laisa kadzalik, bukan begitu. Bagaimana ya Rasulullah? Ma yamutu ahadun illa yara maq'adahu fil jannah aw fil nar. Kata Nabi Muhammad, ntar masing-masing kita kalau pengen meninggal, ini malaikat datang ke kita. Pas ini malaikat datang, yara maq'adahu fil jannah aw fil nar. Kita bakal dikasih lihat tuh pas malaikat datang tempat kita ntar di mana. Nih kita lagi pengen meninggal nih, malaikat datang nih, ketakutan nih. Tapi kita orang baik, orang soleh, hadir di majlis-majlis begini. Tahu-tahu malaikat datang, nenangin kita, dikasih lihat gambaran surga. Ntar ente bakal hidup di sini, di surga penuh kenikmatan, kumpul sama Nabi Muhammad. Ntar ente dapat kenikmatan luar biasa. Ini tempat engkau di surga, tempatnya bersenang-senang, tempatnya istirahat dengan tenang. Maka ketika kita ngelihat gambaran surga, itu malaikat nyabut nyawa kita kagak berasa, karena kita ngerasain nikmatnya. Ya Allah, kalau tempat saya begini, ntar mendingan saya meninggal sekarang ya Allah. Akhirnya dia demen ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kedemen ketemu sama dia. Tapi orang yang gak baik hidupnya, orang yang hidupnya semasa hidupnya dia buang-buang waktu, foya-foya, lupa sholat, lupa ngaji, lupa hadir di majlis taklim. Hidupnya adanya di kafe, nongkrong laki perempuan, bukber. Kafe ntar nih ya, kafe ntar. Yang begini nih modelan nih. Ntar mau kafe nih ntar nih. Hidupnya nggak baik, ntar pas mati bagaimana? Pas mati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat ngasih unjuk nih tempat ente ntar di sini, masuk neraka, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia takut sama tempatnya, dia nggak demen ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka Allah juga nggak cinta sama dia. Makanya orang-orang yang soleh, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini Al-Qur'an yang nyeritain. Ntar orang-orang yang soleh ketika dia mati, malaikat datang, alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan sedih. Siapa yang nggak pengen ditenangin sama malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Ini bukan proses yang menyakitkan. Wa la tahzanu, jangan sedih. Engkau bakal pindah negeri ke negeri yang lebih abadi dan engkau akan gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya datang ke sini pengen ngasih kabar. Selamat engkau dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat penenang daripada malaikat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang pertama. Ini bulan Ramadan, momentum kita semangat buat naikin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Al-Quran. Kata Allah, yu'faku anhu man ufik. Kita kalau ditanya seberapa dekat sama Allah, jawabnya kira-kira bagaimana? Nah, kata Allah, kadar cinta Allah kepada hambanya, seberapa dekat kita sama Allah. Lihat seberapa dekat kita sama Al-Quran. Semakin kita dekat sama Al-Quran, berarti kita dekat sama Allah. Tapi kalau kita jauh sama Al-Quran, berarti kita jauh sama Allah. Yu'faku anhu man ufik. Kata Allah, dijauhkan dari Al-Quran orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Ramadan, bulan yang kita ditingkatkan ibadahnya. Di bulan Ramadan ini kita baca Qurannya masih malas. Kalau di bulan Ramadan ini nggak bisa, bagaimana di bulan-bulan yang lain entar? Di bulan Ramadan kita nggak bisa nih biasain diri kita baca Quran. Gimana ntar di selain bulan Ramadan kalau kita sekarang aja nggak bisa? Di Ramadan sholat masih malas, ya Allah malas. Bagaimana ntar kalau keluar Ramadan? Sholat subuh jam 8 bangun sama duha. Andre itu mah Andre. Nah itu dia, sekelas Nabi Muhammad aja yang udah punya tiket surga, ibadahnya masih rajin sama Allah. Kalau kita pengen tahu ibadahnya Nabi Muhammad, yasjudu sajdatan min dzalika qadra ma yaqra ahadakum 50 ayat. Satu sujudnya Nabi Muhammad itu lamanya seakan-akan kita nih baca Quran 50 ayat. Lama benar. Satu sujud tuh, satu sujud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah dijamin masuk surga. Satu sujudnya seakan-akan orang baca 50 ayat Quran. Lah kita orang yang kagak dapat tiket apa-apaan, sholatnya sujudnya kagak baca, subhanallah bihamdi nggak baca tuh. Yang penting wajibnya aja, itu kan sunnah tuh bacaannya. Yang penting wajibnya dapat, sujudnya dapat langsung naik. Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa, padahal udah dapat jaminan dari Allah, jaminan surga. Bahkan kita bisa kafir kalau kita meyakini Nabi Muhammad nggak masuk surga, kafir kita. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad dapat tiket surga. Salat sampai kakinya bengkak. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, taqumu minal laili hatta tanfatira qadamahu. Engkau salat sampai kaki bengkak. Kenapa? Afala akunu abdan syakura. Kata Rasulullah, saya pengen jadi hamba yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun udah dikasih tiket surga, Nabi Muhammad ibadahnya masih luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka dari itu di bulan Ramadan ini sisa berapa hari lagi nih? 5 apa 4? 5 atau 4 hari? 5 hari lah. 5 hari. Kita manfaatin 5 hari ini, jadiin 5 hari ini yang terbaik. Kita nggak tahu Ramadan besok kita masih ada apa kagak. Ramadan nggak bakalan pergi, yang pergi mah dia no. Ramadan gak bakalan pergi. Cuman kita kagak tahu kita nyampe lagi apa kagak ke bulan Ramadan. Betul apa kagak? Maka ini momentumnya. Ntar di bulan nanti